Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para mitra Poliyama yang sementara mendengarkan kami di 104,2 Poliyama Top FM dan para netizen yang sementara menyaksikan kami melalui video streaming di fanpage-nya Facebook Poliyama Top FM dan juga Kabupaten Gorontalo KPU. Saat ini kembali Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo melaksanakan dialog interaktif dalam rangka sosialisasi pemutahiran data pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Dan tentunya saat ini juga sudah bersama kami kedua narasumber masing-masing dari pihak KPU Kabupaten Gorontalo dan juga dari KPU Provinsi Gorontalo. Ya, para mitra Poliyama dan para netizen, setelah sempat tertunda tahapan pilkada serentak tahun 2020 telah dilanjutkan dan pemungutan suara ini diundur pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Nah, kita akan menyimak terkait dengan bagaimana kira-kira keselamatan dari para pelaksana pemilu, dalam hal ini KPU, dalam pemilu nanti. Apalagi saat ini kita ketahui bersama terjadi yang namanya ataupun kita masih dalam kondisi bencana alam, bencana non alam, yakni COVID-19. Untuk memperbincangkan hal ini sudah ada kedua narasumber, saya sapa dulu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Pak Rashid Hasyayu. Selamat sore, Pak Ketua. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan narasumber yang kedua, Pak Sopyan Rahmola selaku anggota komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sopyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Baru Luar biasa. Tadi barusan di rapid test. Oh iya. Alhamdulillah non reaktif. Non reaktif untuk seluruh yang KPU di Provinsi Gorontalo tadi. Oh alhamdulillah, luar biasa Pak. Seluruhnya non reaktif. Reaktif, ya. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa. Dan tentunya terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2020 atau pemilu serentak, kita ketahui bahwa di Provinsi Gorontalo ini akan menggelar pilkada serentak khusus untuk wilayah provinsi. Ini ada 3 kabupaten, salah satunya ini adalah Kabupaten Gorontalo. Iya, bagaimana kira-kira pelaksanaan tahapan demi tahapan dalam pemilu 2020 ini? Kita langsung saja ke Pak Sopyan Rahmola dulu menjelaskan bagaimana kira-kira terutama keselamatan dari penyelenggara pemilu ini Pak, apalagi pemilu ini memang sangat berbeda sekali, kita berada di pandemi COVID-19 ini. Silakan Pak Sopyan. Iya, terima kasih pendengar Poliyama dan seluruh netizen fanpage dari KPU Kabupaten Gorontalo. Pada sore hari ini kami tentu menyapa seluruh kita semua pendengar maupun netizen dalam rangka memberi informasi, share informasi kepada seluruh, terutama khususnya pemilih yang ada di Kabupaten Gorontalo, karena Kabupaten Gorontalo adalah salah satu kabupaten di 270 daerah di Indonesia ini yang menyelenggarakan pilkada memilih bupati dan wakil bupati. Nah, pada kesempatan hari ini saya menyampaikan bahwa pilkada kali ini berbeda dengan pilkada yang biasanya kita lakukan serentak dari sejak 2015 kemarin, kemudian 2018, 2017, 2018 dan sekarang 2020. Nah, keserentakan ini kenapa saya bilang beda? Karena kita hari ini melaksanakan pilkada dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentu tugas dan kewenangan, fungsi kewenangan dari penyelenggara setiap
di tingkatannya itu ditambah urusannya, bukan hanya sekedar mengurus sesuai dengan tahapan selama ini, tetapi juga ada urusan lain yang penting dilakukan, yakni melakukan edukasi sekaligus melaksanakan protokol kesehatan. Setiap penyelenggara di tingkatannya itu perintah dari peraturan KPU kami di PKPU nomor 6 2020, di situ menyebutkan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid diatur secara rinci bahwa setiap penyelenggara mulai dari KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, dan PPDP untuk pemutahiran daftar pemilih, dan juga nanti KPPS di tingkat TPS itu disyaratkan untuk setiap melaksanakan tugas di lapangan harus menggunakan yang namanya APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu disebutkan di peraturan kita itu bagi PPDP dan KPPS itu wajib menggunakan face shield, masker pelindung wajah, masker, dan sarung tangan. Selain itu juga membawa hand sanitizer dan sebagainya. Nah, bagi KPU kabupaten, PPK, PPS itu cukup bisa menggunakan yang namanya masker. Itu karena memang tidak bersentuhan secara langsung seperti PPDP ataupun nanti KPPS di tanggal 9 Desember nanti. Jadi protap kami sudah jelas. Itu apa? Dalam rangka pertama melindungi penyelenggara kita mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah, juga memberi garansi kepada masyarakat pemilih terutama bahwa penyelenggara kita ini bukan carrier, bukan pembawa, bukan penyebar COVID. Makanya perintahnya adalah kami dari KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten terus sampai ke bawah itu dilakukan rapid test. Nah, kami tadi sudah melakukan rapid test. Alhamdulillah saya dinyatakan non reaktif, semua juga kita di provinsi demikian. Nah, ini juga dilakukan oleh teman-teman kabupaten, PPS dan seterusnya, kan begitu. Itu apa? Biar masyarakat publik tahu bahwa kami ini penyelenggara itu orang-orang yang benar-benar sudah melewati proses prosedur yang disyaratkan oleh pemerintah bahwa harus rapid test gitu kan. Jadi kami bukan nanti sudah bagian dari tracking ataupun tracing, tidak, tetapi kami secara mandiri itu sesuai ketentuan peraturan harus memeriksakan itu. Nah, supaya biar garansi kepada masyarakat, apalagi tanggal 15 nanti, 15 Juli sampai 13 Agustus itu petugas kami akan datang ke rumah-rumah pemilih untuk melakukan tatap muka, mendata, ya kan, memastikan bahwa di setiap kepala keluarga itu terdaftar sebagai pemilih. Nah, proses interaksi ini yang kemudian sudah diatur oleh KPU menggunakan APD, kemudian sudah ada surat keterangan dokter bebas gejala flu, ya kan, begitu. Akan sudah rapid test. Jadi seperti itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan supaya memberi informasi ke publik bahwa tidak ada kekhawatiran, tidak perlu menutup rumah, tidak perlu menolak petugas PDP kita untuk datang melakukan pemutahiran daftar pemilih. Jadi demikian proses yang kita lakukan di tengah pandemi seperti ini. Iya, baik. Jadi di tengah pandemi, KPU selaku penyelenggara benar-benar telah mempersiapkan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sofyan. Ini akan mengikuti yang namanya protokol kesehatan dan menggunakan APD khusus untuk para petugas PPDP tadi. Iya, dan tadi disampaikan juga menggunakan masker, terus juga ada APD dan lain sebagainya. Nah, untuk KPU Kabupaten Gorontalo, apakah alat pelindung diri ini sudah tersalurkan, mengingat ini tanggal 15 ya Pak ya, untuk tahapan pemutahiran data pemilih itu akan segera dimulai. Silakan Pak Ketua, Pak Rashid. Terima kasih.
kita dari KPU Kabupaten Gorontalo tentu juga sebagaimana disampaikan oleh pimpinan KPU Provinsi, tunduk dan patuh terhadap PKPU 6 tahun 2020 dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 pada tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020. Oleh karena itu, seluruh hal terkait dengan pencegahan itu kita sudah siapkan dengan matang, termasuk APD bagi teman-teman PPDP yang akan melakukan coklit sejak tanggal 15 sampai dengan tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus tahun 2020. Insya Allah mulai hari ini kita akan menyalurkan, mendistribusikan seluruh APD, dan saat ini sedang dirampungkan oleh teman-teman kita di Gorontalo. Ini hari ini kita akan segera distribusikan ke 5 desa yang ada di Kabupaten Gorontalo dan 811 PPDP yang akan bertugas melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020. Yang berikut terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati ini, selain juga menyediakan alat pelindung diri bagi PPDP, tentu dalam setiap penyelenggaraan tahapan kita akan memastikan bukan hanya penyelenggara, tetapi juga pemilih, peserta pemilihan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini bebas dari penyebaran virus corona yang saat ini sedang melanda negeri kita. Itu salah satu penegasan yang ada dalam PKPU 6. Jadi bukan hanya untuk penyelenggara, tetapi juga untuk peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pemilihan. Nah, untuk membangun kesadaran itu baik di internal penyelenggara kepada peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak, maka kita selaku penyelenggara pemilihan bekerja sama dengan gugus tugas Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi, edukasi, termasuk promosi kesehatan, agar benar-benar dalam penyelenggaraan pemilihan ini terbangun kesadaran kolektif, bukan hanya penyelenggara tapi seluruh pihak untuk mentaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Saya kira seperti itu langkah-langkah yang akan kita lakukan. Iya, tadi juga akan ada yang namanya coklit ya Pak pada tanggal 15 Juli ini. Hari Rabu ya Pak, tahapannya akan segera dimulai. Iya, kira-kira tidak ada yang namanya satu kekhawatiran, apalagi saat ini dalam pandemi COVID, ketika ada masyarakat yang menolak dan lain sebagainya, atau mungkin ada satu trik yang dibuat oleh KPU sendiri dalam hal untuk menghilangkan satu stigma dari masyarakat bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang berarti dia membawa virus untuk kita. Nah, itu kira-kira langkah dari KPU Kabupaten Gorontalo dan juga akan dilanjutkan oleh KPU Provinsi. Silahkan Pak Rashid. Memang kita sudah diatur di PKPU 6 tahun 2020 itu, dalam sebelum melaksanakan tugas kita diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh penyelenggara yang akan bertugas. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, KPU Provinsi Gorontalo hari ini sudah melakukan rapid test dan alhamdulillah semuanya non reaktif. Nah, di kita juga teman-teman PPDP saat ini sedang melakukan itu di puskesmas yang ada di Kabupaten Gorontalo. Jadi serentak teman-teman PPDP ini yang 801 orang ini sedang melakukan pemeriksaan kesehatan di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Gorontalo. Dan alhamdulillah itu difasilitasi dengan baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dan ditindaklanjuti oleh seluruh puskes yang ada di Kabupaten Gorontalo.
itu salah satu garansi kepada seluruh masyarakat bahwa teman-teman PPDP yang akan melakukan coklit mulai tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 ini benar-benar bebas dari COVID-19. Selain itu tentu teman-teman PPDP juga dibekali dengan alat pelindung diri. Salah satunya ini face shield yang akan digunakan oleh teman-teman PPDP selama melakukan tugas sebagai petugas pemutahiran data pemilih. Termasuk juga teman-teman PPDP kita sediakan handscoon sekali pakai untuk teman-teman PPDP. Begitu juga dengan identitas lainnya. Nah, itu semua akan digunakan oleh teman-teman PPDP dalam melaksanakan setiap tahapan. Selain juga nanti teman-teman PPDP ketika datang dari rumah ke rumah, itu ketika melakukan pencocokan dan penelitian terhadap elemen data yang ada di AKWK dan identitas kependudukan, itu menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, ada ketentuan lain juga. Tidak bisa, misalnya ada himbauan kepada teman-teman PPDP untuk mengajak masyarakat agar nanti pada saat akan menandatangani formulir yang disodorkan oleh teman-teman PPDP ini menggunakan alat tulis sendiri, sehingga penyebaran melalui media atau alat itu benar-benar bisa kita hindari. Itu kira-kira langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan kepastian kepada pemilih agar mereka percaya teman-teman PPDP, seluruh penyelenggara yang melakukan tugas pada setiap tahapan pemilihan itu benar-benar bebas dari COVID-19 dan melakukan pencegahan agar juga tidak terpapar COVID-19. Iya, tadi disampaikan akan ada surat kesehatan begitu ya Pak, dari kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Iya, secara umum ya, kita berbicara secara umum, ketika hasil rapid test keluar itu perkiraan jangka waktu ataupun batas dari pemeriksaan itu 3 hingga 5 hari. Apakah ini tidak ada kekhawatiran tersendiri Pak untuk PPDP-nya? Ya, tentu ini sudah kita bicarakan beberapa kali. Kita melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan, gugus tugas, termasuk pihak rumah sakit. Dan insya Allah berdasarkan penyampaian dari pihak kesehatan, sepanjang teman-teman PPDP, walaupun ini ada batasannya untuk hasil rapid test ini, misalnya 2 minggu atau 5 hari, sepanjang teman-teman PPDP dan masyarakat yang didatangi itu taat kepada protokol kesehatan, bisa dipastikan bahwa tidak akan terjadi penularan COVID, baik itu dari masyarakat kepada penyelenggara maupun sebaliknya dari penyelenggara kepada pemilih yang akan dilakukan coklit. Selain tadi yang saya sebutkan, alat pelindung diri yang kita siapkan, teman-teman PPDP juga ini akan dibekali dengan hand sanitizer, sehingga ketika mereka berpindah dari satu rumah ke rumah lain, ke rumah berikutnya, mereka bisa melakukan terlebih dahulu sterilisasi terhadap peralatan mereka, termasuk tangan mereka. Nah, bahkan mereka bisa kita anjurkan, kita wajibkan untuk senantiasa mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Itu langkah-langkah yang akan kita lakukan agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 di masa penyelenggaraan pemilihan bupati ini. Oke, dan untuk para mitra Poliyama yang ingin berinteraktif langsung bersama kedua narasumber kami di sore hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 0853 9550 3605. Ya, saya kembali lagi ke Pak Sopyan. Pak Sopyan, kemarin berjalan normal ya pemilihan ataupun
sebelumnya pilgub, pileg itu berjalan normal, belum ada yang namanya COVID. Nah, ketika sudah ada COVID, apa dari KPU provinsi sendiri tidak ada membuat challenge kah atau apa sehingga ini bisa merangsang para pemilih ini supaya mereka benar-benar menambah angka pemilih ini? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Memang ide itu sudah kita pikirkan. Biar ini karena kita melihat informasi di beberapa negara terhadap pelaksanaan pemilunya 3 hari kemarin ini ada di Singapura memilih anggota legislatifnya, sebelumnya juga ada di negara-negara lain pemilihan presidennya dan sebagainya. Nah, termasuk di negara-negara bagian di Amerika sana itu melaksanakan pemilihan di tengah pandemi. Memang ada kecenderungan turun partisipasi, angka partisipasi. Kenapa? Karena beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama mungkin karena ada keengganan orang keluar rumah, mungkin mengisolasi diri masing-masing, belum mau berinteraksi, sehingga juga ini menjadi faktor yang mempengaruhi. Di samping itu juga ada hal-hal lain, misalnya ada stigma, ya kan? Nah, yang seperti ini KPU itu dari sejak awal sudah mengkampanyekan, sudah mensosialisasikan bahwa karena KPU ini melaksanakan tahapan itu, kenapa harus dipaksa di tengah pandemi? Ya kan, ada kan bahasa begitu, dipaksa, padahal ini sesungguhnya tidak. Kenapa? Karena KPU itu sudah mendapat informasi resmi tertulis dari gugus tugas, karena gugus tugas ini adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola, menangani COVID-19 ini, sehingga dari surat dinyatakan bahwa bisa melaksanakan pilkada sekarang, makanya oleh KPU ini harus digaransikan penyelenggaranya termasuk pemilihnya. Nah, tadi Pak Rasid, Pak Ketua sudah menjelaskan panjang lebar soal garansi alat pelindung diri terhadap penyelenggaranya. Nah, terhadap pemilih itu, nah tentunya karena sekarang sudah new normal di Gorontalo ini kan sudah tidak ada pembatasan PSBB, yang ada tinggal kita melaksanakan aktivitas dengan new normal, yang biasanya tidak pakai masker harus pakai masker, dan edukasi ini terus kita lakukan dalam setiap pertemuan-pertemuan kita di tingkat lapangan, termasuk juga sosialisasi yang dilakukan. Makanya kami meminta 3 daerah ini melaksanakan sosialisasi itu lebih mengedepankan dulu edukasi terhadap penanganan protokol kesehatan, penanganan COVID-19. Karena selain bersosialisasi tentang penyelenggaraan, juga sosialisasi itu penting. Masyarakat membutuhkan edukasi itu. Nah, teman-teman ini kan langsung bersentuhan di tingkat bawah, sehingga penting untuk kita lakukan 2 hal tadi, sosialisasi terhadap bagaimana tidak adanya penyebaran COVID-19 dan kemudian sosialisasi tentang penyelenggaraan. Nah, hal ini yang dilakukan dan teman-teman masih dengan optimisme target sebelum pandemi ini sudah menargetkan partisipasi pemilih di masing-masing daerah. Bahkan Gorontalo itu melebihi angka partisipasi nasional. Sudah kemarin legislatif demikian, pilkada juga lalu juga demikian. Nah, ini juga kita akan coba membuktikan hal itu. Tentu caranya bagaimana? Kita memberi kesadaran kepada masyarakat pemilih bahwa ada pandemi, tetapi kita tetap melaksanakan ini. Keselamatan itu utama, tetapi juga politik 5 tahun setiap sekali ini juga akan berlangsung. Selain itu, nanti kan tentu kalau bicara soal angka partisipasi itu kan ada di TPS, ya kan? Nah, di TPS sendiri KPPS kita itu juga sama seperti PPDP, ada face shield-nya, ada masker, ada sarung tangan, ya kan? Semua KPPS pakai itu. Di TPS
Makanya ada 9 model yang dilakukan oleh KPU di masa pandemi ini di TPS itu. Nah, 9 model itu salah satunya itu menggunakan APD lengkap, satu. Yang kedua, disediakan alat air cuci tangan sekaligus sabun di situ untuk pemilih yang akan masuk ke TPS. Di samping itu, masing-masing pemilih ini disediakan sarung tangan sekali pakai. Ada. Nanti disediakan di setiap TPS itu sarung tangan untuk KPPS. Untuk pemilih. KPPS sudah ada, memang ada. Itu maksudnya apa? Biar ketika datang di TPS memegang surat suara, datang di bilik memegang paku untuk mencoblos, ya kan? Itu benar-benar tidak menjadi media penyebar, ya kan? Bahkan selain itu juga dalam beberapa tidak setiap saat, mungkin sampai 5-6 orang atau 5-6 orang pemilih kemudian disemprot lagi paku ini, disterilkan lagi karena ada disinfektan yang disediakan di TPS itu. Jadi seperti itu perlindungan yang dilakukan kepada pemilih. Bahkan tinta ini yang biasanya dicelup, itu pemikiran KPU karena celup jangan sampai ini menjadi media penyebar juga, jari tercelup di tinta, sehingga yang dilakukan adalah ini ditetes dari atas sehingga tidak akan masuk ke dalam tinta itu, tapi tinta itu ditetes supaya tidak ada media penyebar, dianggap media penyebar botol yang ada tinta itu. Jadi sampai demikian pikiran KPU terhadap jangan sampai di TPS ini menjadi tempat klaster baru, ya kan? Nah, jadi tidak perlu ada kekhawatiran dari pemilih untuk kalau saya datang di TPS jangan-jangan saya terjangkit, kan begitu? Ini tidak, KPU menjamin dengan alat-alat yang sudah disediakan itu. Iya, jadi mematahkan stigma masyarakat seperti itu kira-kira bagaimana, Pak? Iya, makanya dari sekarang kami itu terus melakukan edukasi informasi seperti hari ini di Radio Poliama berkesempatan kami yang melaksanakan itu, ya kan? Memberi garansi kepada pemilih bahwa tidak perlu takut datang di TPS untuk memilih pemimpinnya. KPU sudah menggaransi dari sisi bahkan masuk itu dites. KPU itu sudah menetapkan 37,3 derajat untuk orang yang bisa masuk di situ. Bagaimana kalau kemudian dites jadi 38 misalnya? Ada bilik khusus disediakan bagi orang, kan tidak mungkin disuruh pulang. Iya kan? Belum tentu dia hari itu langsung terjangkit COVID. Mungkin dia dalam kondisi lagi mungkin demam biasa, tapi karena itu harus kita pulangkan, kan tidak mungkin. Maka disediakan dia bilik khusus bagi orang yang 37,3 ke atas, 38 derajat ke atas. Jadi seperti itu upaya-upaya yang dilakukan. Nah, makanya kami lewat KPU 3 daerah ini sampai ke jajaran tingkat bawah, sosialisasi dimasifkan untuk memberi edukasi ke masyarakat dan memberi garansi kepada masyarakat informasi bahwa tidak perlu takut untuk berpilkada di tengah pandemi seperti ini. Jadi demikian. Iya, jadi benar-benar digaransikan pemilih ini, Pak. Nah, ketika ditemukan ada yang namanya mungkin petugas melanggar, apakah ini ada sanksi khususnya untuk PPDP kita menghadapi pemutahiran data pemilih ini, Pak? Ya, memang dalam peraturan itu tidak disebutkan sanksi secara jelas. Maksudnya harus dipecat misalnya. Tidak demikian. Tetap ada yang namanya persuasif, sebuah kewajiban kepada penyelenggara untuk patuh terhadap perintah-perintah PKPU itu menggunakan face shield dan sebagainya. Nah, KPU itu sudah berkoordinasi dengan namanya Bawaslu. Bawaslu itu adalah lembaga yang resmi di negara ini melakukan pengawasan. Jadi pengawasannya sekarang bukan hanya pengawasan penyelenggaraan terhadap penyelenggara juga bagi mereka yang tidak patuh dengan perintah PKPU menggunakan face shield, masker dan sebagainya. Kalau Bawaslu itu menemukan, maka ini dilakukan peringatan. Bawaslu mengingatkan kepada penyelenggara di jajaran KPU, peraturan kalian sudah wajib menggunakan APD ini, harus teman-teman harus kerja. 2-3 kali juga tidak ada, maka Bawaslu bisa mengenakan yang namanya pelanggaran dari bukan pelanggaran pidana tetapi pelanggaran administrasi karena memang tidak menggunakan itu. Nah, makanya Bawaslu bisa
menegur seperti itu. Bahkan kalau saya mendengar informasi dari Bawaslu, ketika itu sudah 3 kali mereka melakukan tindakan itu, dan itu bisa mengarah ke etik. Nah, kalau sudah bicara etik begini, tentu ada resiko-resiko putusan. Ada putusan ringan, sedang, berat, ya kan? Kalau ringan mungkin teguran, ya kan? Tapi kalau berat, pemecatan. Jadi sampai begitu, walaupun tidak dibunyikan di PKPU, tetapi ada lembaga lain yang mengurus itu. Ketika itu dilakukan, maka akan dikenakan etik, maka ya paling berat adalah pemecatan terhadap penyelenggara pilkada yang tidak patuh dengan protokol kesehatan. Jadi demikian. Iya, jadi memang benar-benar dilindungi ya Pak ya. Jadi ini untuk masyarakat khususnya yang menyelenggarakan pemilu serentak di tahun 2020 khususnya di Kabupaten Gorontalo. Jadi penjelasan dari kedua narasumber kami, masyarakat tidak perlu takut, apalagi ada yang namanya fobia, jangan sampai ketika berada di TPS akan ada klaster baru dan lain sebagainya ya Pak. Stigma seperti ini yang tentunya harus dipatahkan oleh penyelenggara pemilu. Iya, saya ke Pak Ketua dulu, Pak Rashid. Ya, ketika ada ketambahan kemarin kan baru pemilu sebelum COVID, tentu anggarannya masih normal. Nah, ketika ada tambahan APD, protokol kesehatan dan lain sebagainya, apakah masih tetap sama anggarannya atau ada tambahan lain, Pak? Silahkan. Ya, terima kasih. Terkait dengan tambahan untuk alat pelindung diri bagi teman-teman PPDP, termasuk seluruh penyelenggara, baik itu KPU, PPK, PPS, sampai nanti setelah nanti dibentuk KPPS, tentu ini juga menjadi hambatan tersendiri dari penyelenggara. Tetapi sejak penyelenggaraan pemilihan dibuka kembali, dilanjutkan kembali, kita sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah. Memang ruang untuk melakukan tambahan anggaran itu sangat dimungkinkan. Tetapi memang juga selain ada dimungkinkan dari daerah, kita saat ini juga mendapatkan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan melalui KPU RI, sehingga anggaran itu yang akan kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memfasilitasi seluruh kegiatan tahapan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Sementara untuk anggaran hibah ini kita akan manfaatkan untuk melaksanakan seluruh tahapan yang sifatnya teknis sebagaimana diatur dalam PKPU tentang jadwal tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan. Nah, menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Sofyan, bahwa masyarakat kita himbau untuk tidak ada kekhawatiran. Jangan khawatir. Kita insya Allah teman-teman PPDP ini akan kita lakukan evaluasi secara terus-menerus, dan ini sudah kita sampaikan kepada teman-teman PPK, PPS. Kemungkinan mereka tidak menggunakan APD ini dilakukan evaluasi setiap hari oleh teman-teman PPS, termasuk mengecek apakah yang mereka lakukan, pekerjaan yang mereka lakukan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan buku kerja yang sudah diserahkan kepada mereka. Semua itu kita harapkan didapatkan informasi setiap hari. Nah, jika hal itu terjadi, maka tentu selain berkoordinasi dengan Bawaslu, kita juga akan turun langsung untuk memastikan kembali dan mengingatkan kembali kepada seluruh petugas agar taat tunduk kepada protokol pencegahan COVID-19. Jadi kepada masyarakat kita harapkan untuk tidak ada kekhawatiran. Tetapi apa yang kami lakukan ini yang sudah diatur dalam PKPU 6 tahun 2020 ini tentu tidak akan bisa dilaksanakan secara maksimal tanpa dukungan dari masyarakat secara luas. Oleh karena itu juga kita menghimbau kepada masyarakat, jika melihat penyelenggara kami seperti itu, tolong diingatkan, ditegur. Begitu juga kepada masyarakat, ketika penyelenggara kami datang melakukan pencocokan dan penelitian, kita harap masyarakat juga untuk secara sadar menggunakan masker, ya, tanpa harus diminta oleh petugas pemutahiran data pemilih. Sehingga dengan kesadaran seperti itu, kita berharap penyelenggaraan ini tidak akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.
Oke, dan sekali lagi untuk para mitra Poliyama dan juga para netizen yang sementara menyaksikan kami melalui streaming Facebook Kabupaten Gorontalo KPU dan juga Poliyama Top FM. Selain itu acara ataupun dialog interaktif pada sore hari ini disiarkan langsung melalui media sulutgo.com. Ya, dan sebelum kita lanjutkan interaktif pada sore hari ini, sementara kita break sejenak, balik ke studio. Iya, baik para mitra Poliyama dan juga netizen yang sementara menyaksikan kami dalam dialog interaktif bersama KPU Kabupaten Gorontalo dalam sosialisasi pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dalam kondisi COVID-19. Saat ini juga masih bersama kedua narasumber, dan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung atau berinteraktif langsung bersama kedua narasumber kami, bisa langsung di nomor 0853 955 503605. Sekali lagi di 0853 955 Iya, dan juga sebentar akan ada peragaan penggunaan APD oleh salah seorang dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, khusus yang akan digunakan oleh petugas coklit nanti ya, PPDP khusus untuk Kabupaten Gorontalo. Iya, dan saya akan lanjutkan lagi interaktif di sore hari ini. Setelah sempat ditunda untuk pemilu tahun 2020 ini, apakah ada perubahan-perubahan terkait dengan tahapan pemilu? Apakah ada pergeseran atau mungkin perubahan-perubahan, ada yang waktunya misalnya dijadwalkan 2 bulan atau sebulan, mungkin ada yang lebih dipercepat dan lain sebagainya. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih. Tentu setelah dilakukan penundaan tahapan, memang kalau ketentuan di peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memang sudah disebutkan termasuk untuk pemungutan pelaksanaan hari hanya. Jadi sebelumnya di bulan September, 23 September tahun 2020 ini digeser menjadi bulan Desember tahun 2020. Itu salah satu pergeseran. Tentu seluruh jadwal tahapan ini bergeser menyesuaikan dengan pelaksanaan tahapan setelah pemilihan kepala daerah ini dilanjutkan kembali. Nah, hal lain juga tentu tadi yang sudah kita sampaikan adalah terkait dengan tambahan kegiatan yang harus dilakukan oleh KPU seluruh penyelenggara pemilihan kepala daerah. Jadi ada nanti edukasi untuk masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 dan seluruh kegiatannya. Nah, kita KPU Kabupaten Gorontalo menghadapi hal ini tentu saat ini sedang melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu melalui media sosial maupun secara langsung, tergantung kondisi di masing-masing daerah. Kalau memang daerahnya sulit dijangkau oleh tidak memiliki jaringan internet, telepon dan lain sebagainya, mau tidak mau KPU Kabupaten Gorontalo harus datang langsung untuk mensosialisasikan penyelenggaraan pemilihan bupati di masa pandemi ini. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang sudah terjangkau oleh jaringan telepon dan internet, maka ini kegiatannya kita lakukan melalui sosialisasi secara daring atau melalui Facebook dan media sosial lainnya. Itu yang kita lakukan, dan hal ini tentu juga diatur di PKPU nomor 6. Tegas disampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi termasuk bimbingan teknis sedapat mungkin dilakukan melalui media daring atau secara lewat media sosial, untuk menghindari jangan sampai terlalu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak atau kegiatan-kegiatan yang dalam ruangan kemudian itu berpotensi terjadinya penyebaran. Kalau kita baca di PKPU nomor 6 tahun 2020 ini ada 4 titik kritis yang ditegaskan. Pertama,
pertemuan tatap muka yang sifatnya tatap muka, kemudian pertemuan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, kemudian pertemuan yang sifatnya penyerahan dokumen, dan pertemuan yang sifatnya dilakukan dalam ruangan. Semua titik-titik kritis yang dianggap kritis terjadinya penyebaran COVID-19 itu diatur sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya penyebaran. Misalnya, kalau kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan sedapat mungkin, ini sudah diatur, dihitung kapasitas ruangannya. Selain menjalankan protokol harus menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan hand sanitizer, tidak bisa meminjamkan alat tulis dan lain sebagainya, harus menghitung kapasitas ruangan. Jika kapasitas ruangan itu bisa menampung 100 pada saat normal, maka ini harus dikurangi paling kurang 50% dari kapasitas maksimum itu, sehingga tidak terjadi kerumunan. Yang berikut terkait dengan kegiatan yang tadi kita bahas bersama, yaitu kegiatan yang sifatnya tatap muka. Nah, kegiatan yang sifatnya tatap muka ini kan paling tidak ada 3 hal. Pertama, pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP, kemudian kegiatan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS, dan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, di situ memang sudah diatur secara rinci apa saja alat pelindung diri yang harus digunakan. Tadi sudah disampaikan, ini ada teman kami yang sudah menggunakan APD lengkap ini yang digunakan oleh teman-teman PPDP termasuk nanti di TPS. Jadi ini APD yang akan digunakan, ada pelindung wajah, face shield, kemudian ada masker, seterusnya ada hand scone dan hand sanitizer. Ini yang akan digunakan oleh teman-teman PPDP termasuk nanti teman-teman KPPS yang akan bertugas. Sisanya ini adalah identitas mereka di lapangan. Petugas pemutahiran data pemilih ini ada band lengan, kemudian ada topi, dan nanti akan disediakan juga alat kerja mereka yang diisi dalam satu map seperti ini. Nah, hal-hal itu yang diatur secara ketat oleh PKPU itu tidak hanya berlaku bagi kami selaku penyelenggara, tetapi juga itu akan diberlakukan bagi peserta pemilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan nanti termasuk menyerahkan dokumen. Jadi nanti kalau ada penyerahan dokumen pada saat pencalonan, dokumen itu harus dibungkus dengan plastik kedap air. Begitu sampai ke kita, maka itu disterilkan dulu sebelum dibuka, disemprot dengan disinfektan sebelum dibuka, sehingga dengan cara seperti itu ya potensi terjadinya penyebaran itu mudah-mudahan tidak akan terjadi. Terima kasih. Iya, dan mungkin masih dengan Pak Ketua, apa saja mungkin yang menjadi bekal, tentunya yang dibekali kepada PPDP pada saat mereka melakukan pencoklitan, apalagi ketika ada masyarakat yang menolak untuk dicocokkan datanya, data pemilihnya. Ya, kemungkinan terjadinya penolakan itu akan terjadi. Kemungkinan itu akan terjadi. Di Pileg 2019 kemarin misalnya, ada juga penolakan dari masyarakat yang tidak mau dicoklit didaftarkan dalam daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Apalagi kita sekarang berada di masa pandemi. Tetapi ini insya Allah bisa kita kurangi penolakan itu dengan cara melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Mulai dari pemerintah desa, pemerintah dusun, termasuk tokoh yang ada di desa tersebut, sehingga ini bisa PPDP bisa bersama-sama teman-teman PPS, PPL dan masyarakat setempat untuk tokoh-tokoh yang ada di desa tersebut untuk terus mengajak masyarakat yang kemungkinan akan menolak untuk didaftar dalam daftar pemilih tetap. Jadi kuncinya
menurut kita adalah koordinasi dengan pemerintah setempat dan tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut untuk mengurangi terjadinya penolakan. Begitu. Oke, para mitra Poliama dan juga para netizen, saat ini kita telah terhubung dengan penelpon yang ingin berinteraksi langsung bersama kedua narasumber kami di sore hari ini. Iya, assalamualaikum, selamat sore. Tidak. Halo. Halo. Oke, terputus, bisa dicoba lagi untuk para mitra Poliama dan juga para netizen. Sekali lagi yang ingin berinteraksi bersama kedua narasumber bisa langsung bergabung di layanan telepon kami di 0853 9550 3605. Sudah terhubung. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bu? Dari siapa, di mana Bu? Halo. Halo. Ya. Dia dari Telaga Biru, Kak. Iya, mohon maaf Ibu, volume radionya bisa dikecilkan supaya kita di sini nyaman, nyambung ngomongnya. Iya. Ibu dengan siapa? Tanya sedikit untuk KPU Kabupaten Gorontalo, atau mungkin yang bisa menjawab ini, kira-kira untuk penggunaan APD ini untuk seluruh TPS saja atau untuk seluruh TPS atau hanya di zona merah saja yang termasuk di zona merah, seperti itu? Iya, dari siapa ini Bu? Untuk penggunaan APD-nya ini untuk seluruh TPS yang ada di Kabupaten Gorontalo atau hanya untuk zona merah saja yang ada di Kabupaten Gorontalo, seperti itu? Iya, namanya Bu, nama? Halo? Dari Ega di Telaga Biru. Ibu Eda? Iya. Iya, Ibu Eda di Telaga Biru. Sudah Bu, pertanyaannya? Iya. Oke. Iya, Mbak Ria. Apakah penggunaan APD ini hanya ada di tingkat TPS tadi ya Pak ya, untuk petugas PPS, PPK, atau hanya yang berada di zona merah saja? Mungkin akan ada pengecualian atau seperti apa ini penggunaan APD? Silakan langsung saja Pak dijawab. Ya, jadi untuk terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk penggunaan APD bagi penyelenggara ini kita tidak membatasi, termasuk di PKPU itu tidak dibatasi untuk zona merah, tetapi untuk seluruh penyelenggara yang sedang bertugas melaksanakan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati. Tentu levelnya berbeda. Tadi saya sudah jelaskan, kalau yang tatap muka sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman PPDP, PPS, dan KPPS yang interaksinya dengan masyarakat cukup tinggi, maka alat pelindung diri itu sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, pelindung wajah, masker, sarung tangan, kemudian kita lengkapi dengan hand sanitizer. Tetapi selain itu, hanya misalnya untuk PPK, PPS, KPU, maka kita ini tidak minimal yang disebutkan dalam PKPU 6 itu minimal menggunakan masker dalam setiap kegiatan, bukan hanya kegiatan yang formal untuk pelaksanaan tahapan, tapi dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Sehingga juga ini menjadi semacam edukasi, contoh buat masyarakat bahwa di masa new normal ini setiap orang harus mawas diri, menjaga diri dengan paling tidak menggunakan masker dalam aktivitas sehari-hari, begitu. Oke, di layanan telepon masih ada yang tersambung lagi. Oke, sekali lagi yang ingin bergabung silahkan di 0853 9550 3605. Ya, saya ke Pak Sopian lagi. Ini memang dalam sosialisasi pemutahiran data pemilih, jadi terkait dengan pemilih, Pak ya. Mungkin ini kan pemilu serentak untuk tahun 2020. Apakah untuk coklit tidak ada coklit serentak ya Pak?
sehingga mungkin tadi ketika PPDP datang ke rumah pemilih tadi ditolak dan lain sebagainya, mungkin ini siasat-siasat yang dilakukan oleh KPU. Apakah bagaimana Pak itu? Ya, terima kasih. Jadi karena ini tema besarnya serentak, pemilu serentak, tentu setiap tahapan diserentakkan gitu. Termasuk coklit juga ini diserentakkan. Nah, coklit itu akan berlangsung mulai tanggal 15 Juli, ini 13 berarti lusa ya. 15 Juli sampai dengan 13 Agustus. Ini proses coklit yang dilakukan oleh PPDP. Mereka turun naik ke rumah rumah pemilih. Nah, untuk kali ini, kalau periode waktu Pilkada 2018, kemarin ada kita kenal juga gerakan coklit serentak. Ya kan? Gerakan coklit serentak. Di hari pertama itu seluruh turun PPDP melakukan coklit. Nah, sekarang karena kita ini di masa pandemi itu sudah familiar dengan media sosial, ya kan, daring dan sebagainya, termasuk website. Nah, maka ada ide untuk Pilkada 2020 serentak 2020 ini bukan hanya gerakan coklit serentak, tapi ada namanya gerakan klik serentak. Jadi ada dua kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka coklit ini. Yang pertama, gerakan klik serentak. Itu dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020. Caranya gimana? Nah, setiap pemilih, setiap orang, termasuk warga di Kabupaten Gorontalo ini, itu bisa mengunjungi website KPU RI, website lindungihakpilihmu.kpu.go.id, kan gitu. Lindungi hak pilihmu. Di situ nanti akan berkunjung pemilih ke sana, mengklik itu. Nah, di sana akan muncul nama-nama dari pemilih. Akan bisa dilihat, oh ya saya terdaftar, gitu kan. Jadi awalnya model A ini akan dipampang di situ, daftar-daftar pemilih. Nah, bisa dilihat. Jadi sebagai awal masyarakat bisa mengecek dirinya apakah sudah terdaftar atau belum. Itu pertama, gerakan klik serentak di tanggal 15 Juli. Nanti di tanggal 18 Juli ada lagi kegiatan yang kedua, yakni gerakan coklit serentak. Nah, gerakan coklit serentak ini dilakukan di 270 daerah yang melaksanakan pilkada, sama seperti klik serentak tadi. Nah, gerakan coklit serentak ini mekanismenya seperti ini. Di pagi hari jam 8 pagi itu, teman-teman PPDP di setiap kecamatan, jadi misalnya di kecamatan Limboto misalnya, ada berapa jumlah TPS, jumlah PPDP, mereka akan kumpul di kantor PPK di kecamatan, ya kan? Kemudian melakukan apel di sana, menggelar apel jam 8 itu. Tentu apelnya juga mengenakan protokol kesehatan, tetap pakai masker, face shield dan sebagainya, dan jaga jarak. Nah, apel itu nanti dipimpin oleh ketua PPK, itu menyatakan komitmen mereka bersama untuk menyelenggarakan coklit serentak ini. Nah, dari apel itu ada pesan-pesan yang akan dilakukan nanti di setiap PPDP yang turun ke rumah pemilih, seperti apa yang dilakukan, gitu kan? Nah, di sana kan tentu mereka membawa yang namanya model AKWK. AKWK itu adalah daftar pemilih. Jadi pemilih-pemilih ini, calon pemilih sudah ada di daftarnya. Kemudian daftar itu dibawa ke rumah pemilih dan di sana dilakukan dua hal, pencocokan dan penelitian. Pencocokan itu artinya daftar pemilih yang dibawa oleh petugas PPDP ini dicocokkan dengan administrasi kependudukan masing-masing keluarga, KTPL dan kartu keluarga. Jadi gitu. Cocok identitasnya, cocok niknya, cocok namanya, tempat lahir, jenis kelamin, umur, ya semua ada. Sampai dengan status pun, status sudah menikah atau belum menikah atau pernah menikah. Namanya pernah ini berarti janda atau duda, kan begitu. Termasuk disabilitas dia. Adakah yang di rumah itu yang ada disabilitas?
penyandang disabilitas. Nah, kalau semua elemen data ini cocok, maka ini dicentang di ujung kanan, itu menandakan bahwa sudah dicoklit dan cocok datanya. Itu satu. Yang kedua dilakukan oleh PPDP adalah mencoret. Misalnya dalam satu keluarga 5 orang misalnya, ada salah satu yang sudah meninggal atau sudah pindah, ya kan, atau sudah TNI Polri. Nah, ini semua ini dicoret. Nama tersebut dicoret, diberi keterangan di sana dia TMS tidak memenuhi syarat karena apa? Iya kan? Jadi misalnya meninggal tadi. Nah, kode 1 misalnya. Atau yang ketiga adalah ketika datang di sana kemudian ada salah satu anggota keluarganya belum terdaftar, sehingga didaftarkanlah di model AA, namanya ada formulir AA disediakan dibawa oleh PPDP, diisilah identitasnya mulai dari NIK-nya, NKK-nya, nama, jelas semua berdasarkan KK atau KTPL dia. Itu menjadi pemilih baru. Nah, semua ini nanti diproses setelah tanggal 13 Agustus, semua turun naik rumah, dan di dalam satu TPS itu hanya batasnya 500 pemilih dalam satu TPS. Kenapa? Dulunya 800. Karena sudah kondisi pandemi COVID, ini COVID, maka dikurangi. Itu dengan maksud supaya orang yang datang di sana di TPS itu juga tidak banyak. Di samping itu nanti KPU akan mengatur jadwal kedatangan. Jadi KPU itu sampai mencoba mengatur jadwal kedatangan. Si nama A misalnya dia datang harus jam berapa, si B datang jam berapa, gitu, supaya tidak akan ada penumpukan. Biasanya kan di TPS itu ada penumpukan pagi dan siang. Nah, supaya dia terurai bagus, nanti akan ada di C6 itu disebutkan di situ. Anda diharapkan datang jam sekian, ada jam sekian. Jadi seperti itu. Nah, semua ini diproses, nanti akan ada nanti DPS, daftar pemilih sementara. Hasil coklit tadi itu dihimpun dalam daftar pemilih sementara, kemudian daftar pemilih sementara itu diumumkan. Setelah diumumkan, tanggapan masyarakat, mungkin ada yang ini orang sudah kemarin dulu sudah jadi polisi, nah dicoret lagi, kan begitu. Ini kemarin dulu barusan meninggal, nah sudah dicoret lagi. Nah, setelah diumumkan ada tanggapan masyarakat, ada uji publik, baru kemudian lahirlah yang namanya DPT. Nanti bulan Oktober, paling lambat tanggal 16 Oktober sudah selesai DPT-nya. Nah, DPT ini yang kemudian nanti akan daftar ini digunakan di TPS nanti. Jadi kira-kira itu proses yang dilalui oleh teman-teman semua dalam proses pemutakhiran daftar pemilih. Oke, karena kita sudah dibatasi waktu, kita masuk ke closing statement. Ya, ke Pak Ketua KPU Pak Rashid, silahkan terkait dengan tahapan pemutakhiran data ini, apa mungkin yang pesan-kesan himbauan kepada masyarakat terkait dengan tahapan ini, Pak? Ya, terima kasih. Kesempatan ini saya berharap pertama kepada seluruh penyelenggara, teman-teman PPK, PPS, khususnya teman-teman PPDP dalam melaksanakan tugas, selain bekerja secara teliti untuk memastikan bahwa orang yang sudah berada dalam daftar pemilih itu benar-benar bisa dinyatakan misalnya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, ini kita harapkan dikerjakan secara teliti. Selain itu, harapan kita juga kepada seluruh PPDP yang bertugas untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Ya, jangan pernah menanggalkan yang namanya face shield, masker, sarung tangan dalam melaksanakan tugas pencocokan dan penelitian. Itu jangan pernah ditanggalkan, dan usahakan setiap saat melakukan sterilisasi terhadap alat-alat yang digunakan, misalnya pulpen, kemudian sterilisasi terhadap tangan, sehingga dengan cara itu kita ini benar-benar bisa membantu pemerintah mengurangi penyebaran COVID-19. Yang ketiga, harapan kita kepada masyarakat untuk tidak khawatir, takut apabila teman-teman PPDP datang ke masyarakat untuk melakukan pencocokan dan penelitian. Mereka sudah kita bekali, sudah kita bimtek. Insya Allah mereka akan bekerja secara teliti, tertib, dan mengedepankan protokol kesehatan. Bantu mereka
dengan menunjukkan identitas kependudukan, KTP sebagaimana disampaikan Pak Sofyan tadi, surat keterangan bagi yang belum memiliki KTP, atau kartu keluarga. Jika ada yang di bawah umur sudah menikah, tolong tunjukkan akta nikah atau buku nikah. Kalau semua ini bisa disiapkan oleh masyarakat, insya Allah pencocokan dan penelitian tidak akan berlangsung lama, paling lama 5-7 menit dalam satu rumah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan saya ingin mendengarkan statement dari Pak Sopyan Rahmola. Jadi memang KPU Provinsi Gorontalo benar-benar mendukung pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, Pak ya? Iya, terima kasih. Ya. Jadi kami ini KPU Provinsi dalam tugas dan fungsi kami dalam penyelenggaraan pilkada di 3 daerah ini tentu fungsi koordinator, mengkoordinasi kegiatan-kegiatan di 3 daerah ini melaksanakan pilkada. Kami tentu mendapat instruksi atau peraturan atau surat edaran dan sebagainya yang ditujukan kepada KPU Kabupaten 3 daerah, maka tentu kami melakukan advice ke 3 daerah. Termasuk juga tugas kami adalah melakukan monitoring, menunggu atau menghimpun informasi laporan yang terjadi di 3 daerah terhadap setiap tahapan penyelenggaraan. Hal itu yang kemudian kami lakukan terus, mengkoordinar 3 daerah ini. Semoga pelaksanaan di masing-masing pilkada ini, baik di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Powato ini berlangsung secara normal, berlangsung secara demokratis, dan tentu pilkadanya pilkada sehat. Artinya bahwa pilkada ini tidak menimbulkan orang sakit COVID misalnya, pilkada ini tidak menjadi carrier atau klaster baru terhadap penyebaran COVID-19. Itu terus kami ingatkan kepada teman-teman, dan tentunya para Rasyid dan teman-teman juga terus mengingatkan personilnya ad hoc di bawah. Semoga kita bekerja dengan protokol kesehatan, bekerja dengan demokratis, dan tetap berpegang teguh pada kode etik yang ada. Jadi itu harapan kami, insya Allah dibantulah penyelenggara ini seperti apa yang disampaikan para Rasyid tadi. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama memilih bupati dan wakil bupati ke depan ini menjadi kesuksesan kita bersama, dan tentunya pilkada yang sehat dan pilkada yang berdemokratis. Jadi demikian, dan terakhir kepada teman-teman penyelenggara, selamat bekerja dan bekerjalah dengan selamat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja dan bekerjalah dengan selamat. Luar biasa, kita berikan satu apresiasi untuk KPU Provinsi Gorontalo dan juga KPU Kabupaten Gorontalo. Masing-masing narasumber telah hadir, Bapak Rashid Hasaiu dan Pak Sopyan Rahmola. Dan tentunya untuk masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu risau, tidak perlu was-was, akan tetapi kita tetap waspada. Insya Allah para petugas PPDP yang akan melakukan pemutakhiran data pemilih pada coklit tanggal 15 Juli 2020 insya Allah aman dari COVID-19. Saya Dea Patricia kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.